warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat hoki, saya punya pengalaman. Waktu itu saya ikut sama Kang Maman ceramah di Jakarta. Beres ceramah, kita langsung naik lift tuh ke hotel ceritanya sama Kang Maman. Karena sama panitia dikasih fasilitas duduk dulu di hotel. Pas di hotel, ada seorang perempuan ikut masuk dengan rombongan kita. Rambutnya acak-acakan, parfumnya menggoda karena parfum dari Paris itu mungkin. Udah gitu deketin Kang Maman lagi tuh perempuan kan. Deketin gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Sahabat hoki malah nawarin ke Kang Maman. Pak, ngamar yuk. Saya kan kaget. Loh, kok ngajak ngamar? Untungnya waktu itu lift langsung terbuka tuh. Jalan. Saya penasaran. Saya deketin perempuan itu. Mbak, maaf. Mbak tahu nggak tuh yang tadi Mbak tawarin siapa? Dia gereng-gereng kepala tuh waktu itu. Bilangnya nggak tahu katanya. Saya kasih tahu. Mbak tahu nggak? Itu laki-laki yang tadi Mbak tawarin. Itu kiai. Itu ustad. Dia bilang, nggak apa-apa mas, ngalap barokah. Kaget. Ada itu yang seperti itu. Nih, orangnya kebetulan di samping saya nih Kang Maman. Kang, bagaimana kalau Akang nih, kayak kemarin-kemarin kita ke Jakarta, tiba-tiba ada perempuan yang seperti itu, yang nawarin lagi ke Akang. Bagaimana menurut sudut pandang Kang Maman yang seperti itu, Kang? Iya, terima kasih Mang Oot dan sahabat hoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik, bahwa ketika ada perempuan yang menawari di lift, itu saya jujur aja deg-degan juga. Deg-degan juga, godaan, rintangan, apalagi kita masih dalam usia muda seperti itu. Tapi saya dapat ijazah dari guru-guru saya waktu dulu di pondok di Pekalongan, dari Kiai Muzakir dan di PMH Pusat di Mbah Abdullah Salam. Perbanyaklah mengirimkan Fatihah untuk guru kita, karena roh para arwah para guru itu akan memintakan tolong kepada Allah agar kita dijauhkan dari maksiat. Gitu. Nah, tetapi yang kedua yang menggelitik saya dengan ceritanya Mang Oot tadi ya, ternyata seorang pekerja seks komersial seperti itu tahu barokah juga. Nah, artinya kita tidak boleh melihat manusia dari satu sisi. Tidak boleh dari satu sisi. Kalau melihat matahari boleh dari satu sisi. Iya. Tapi lihatlah manusia dari seluruh sisi kehidupannya. Iya. Artinya dia mungkin tidak pernah bercita-cita atau menginginkan hidupnya terjerumus kepada lembah hitam seperti itu. Tapi karena realita kehidupan, karena desakan ekonomi, karena mungkin dia jadi korban juga dari human trafficking dan lain sebagainya, maka saya husnuzon aja. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuman tersenyum, ya Allah jauhkan aku dari maksiat, tapi selamatkan juga perempuan tadi dari lembah maksiat itu. Ada doa yang dibalik buat dia gitu kan. Jadi jangan sampai kalau ada melihat orang yang kelihatan jauh dari agama, kita langsung menghakimi, menghujat. Enggak. Justru kalau ada orang yang melakukan kayak tadi PSK itu, pekerja seks komersial itu, harusnya kembali ke kita. Ya Allah, kenapa ada perempuan yang sampai terjerumus kepada lembah hitam, sementara saya tidak bisa menolongnya. Sementara saya juga takut ada beberapa orang yang dekat dengan kita karena desakan ekonomi, karena juga korban human trafficking, akhirnya jadi seperti itu. Nah, yang kedua yang saya ingat adalah bahwa tugas kita mengingatkan dan berdakwah itu tidak langsung tobat maneh atau dihancurkan tempat pelacurannya, enggak. Salah satu tobat itu adalah misalnya kita boleh masuk melakukan program-program kesehatan, pasmir dan lain sebagainya. Saya ingat kayak Gus Mikang. Iya, Gus Mik. Kiai Hamim Jazuli, putranya Mbah Jazuli itu memang asik. Dia datang kepada orang yang butuh sentuhan rohani. Dia datang menyapa kepada orang yang sebenarnya semua orang ini ingin menjadi orang baik. Tetapi keadaanlah yang menjadikan orang tidak baik. Makanya Rasul selalu berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikan hidayat kepada orang-orang yang tidak tahu apa Iya, ajaranmu agar mereka mendapatkan ajarannya. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan nih Kang. Dari @_Ropiko. Oh, Pertanyaannya nih Kang. Batasan aurat perempuan itu sampai mana Kang? Ada orang yang mengatakan cuman telapak tangan katanya yang bukan aurat. Maka ada yang menyatakan juga wajib bukunya pakai hijab. Ya Kang. Suaranya juga seolah-olah suara perempuan ini adalah aurat katanya. Makanya perempuan tidak boleh bersuara lebih kencang. Nah, batasannya di mana nih Kang? Supaya kita punya kejelasan. Karena waktu kemarin itu kan Kang di lift, Akang lihat sendiri pakaiannya segini Kang. saya nggak lihat. Kang yang nggak lihat saya, gitu Kang. Kalau pada tuh bro. Gimana tuh Kang? Ya, sebenarnya sederhana aja bahwa aurat bagi perempuan itu adalah seluruhnya, termasuk suaranya, wajahnya, tangannya. Nah, tinggal mana yang harus ditutup. Ya. Itu sangat tergantung kepada madhab mana. Misalnya, beberapa madhab sih membolehkan seperti juga saat kita ikhram misalnya, membuka wajah, lalu tangan seperti itu dibuka. Nah, untuk mengatakan bahwa sungguhnya yang diutamakan dalam Islam itu bukan soal batasan auratnya, tetapi lebih kepada bagaimana seorang perempuan menjaga kehormatannya. Itu yang terpenting. Sehingga saya sangat respect, mengapresiasi beberapa saudara kita, bahkan anak kita yang memakai cadar, memakai burkah, lalu ditutup semuanya, nggak masalah. Yang terpenting adalah dia menyuarakan hak sebagai seorang perempuan, dia punya kecerdasan bahkan menulis. Itu lebih baik daripada orang yang misalnya mengusung emansipasi perempuan, tetapi dia tidak melakukan apapun, tidak nulis, pikirannya biasa-biasa, tidak mau berdiskusi, tidak menjadi pelopor atau lokomotif bagi perubahan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya hari ini kita tetap memakai jilbab atau apapun istilahnya agar perempuan tetap dihormati, tapi yang terpenting adalah mendorong perempuan memiliki kehormatan, mendorong perempuan agar memiliki kecerdasan dan meningkatkan kualitas intelektual dan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Itu yang terpenting, Gus. Sahabat Hoki, artinya kalau kita melihat seseorang itu tidak boleh dari satu sisi lain pun yang harus kita lihat. Tidak semua wanita, artinya wanita yang jadi perempuan penghibur itu keinginannya ya Kang ya. Mungkin itu ya seperti Akang tadi katakan, karena mungkin trafficking gitu ya. Human trafficking. Atau mungkin karena ada kebutuhan yang lain tidak tercukupi, akhirnya dia seperti itu ya Kang ya. Itu. Nah ini sahabat Toki, saya ingin Kang Maman memberikan ibroh dan sekalian juga Kak untuk penutupnya. Monggo Kak. Ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang perempuan masuk neraka bihirratin habasatha, hanya karena kucing yang ia pelihara itu, yang ia masukin ke kandang itu tidak dikasih makan. Padahal dia perempuan yang soleh, dia ahli tahajud, dia ahli ibadah, tapi karena tidak punya kepedulian kepada makhluk yang lain, maka dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah kan? Ahli ibadah, makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai makhluk Allah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, kelanjutannya ada hadis yang mengatakan ada seorang pelacur yang pulang menjajakan dirinya itu, lalu dia kehausan, dia ambil sepatunya yang tinggi itu untuk ngambil ke sumur, bersusah payah dia ngambil air, tiba-tiba ada seekor anjing yang ingin minum, dia kasihkan anjing dulu, dia dahulukan. Akhirnya dia pulang dan meninggal dan dia masuk surga. Kenapa? Karena si perempuan itu di akhir hayatnya sudah menunjukkan rasa kasih sayang, menunjukkan, mengapresiasi, mengamalkan Rahman Rahimnya Allah kepada seekor anjing. Sehina apapun kita, kalau kita mencintai makhluk Allah, Allah akan memuliakan kita. Nah itu, mudah-mudahan sahabat Hoki Umur Ala Kiai, kita menjadi orang yang selalu mencintai sesama. Dan jangan sekali-kali menghujat,
menjelek-jelekan orang lain. Karena sungguhnya banyak rahasia yang kita tidak ketahui di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.